pengen belajar bawa mobil, ya kamu repair dulu itu mobil. Asik gitu ya, Hmm. mobil gak jalan kok bisa sampai jalan. Walaupun pertama kali jalan punya kebakar, tapi Oke, saya bayangin dulu Pak. Tapi nggak ada di situ kan? Nggak ada di dalamnya saya ya? yang bawa. Saya lihat muter-muter, kenapa tuh kok mekaniknya, wah gitu loh, ada apa sih? Terus mobilnya mogok, tiba-tiba kok ada suara ketuk-ketuk, kan mesinnya di belakang Mbak. Ketuk-ketuk, ya apa sih? Wah mobilnya kebakar, Oke, oke, pintunya nggak mau buka lagi. oke. Halo, kita berada di Surakarta Dictionary. Saya sudah kedatangan tamu dan juga kita akan ngobrol di tempat tamu saya, tamu kehormatan saya ini di episode pertama, Pak Widodo. Halo Pak, Halo, gimana kabar Pak? terima kasih Pak, kabar baik Pak. Apa kabar? Baik, baik Pak. Iya. Oke, saya udah banyak ngobrol tadi, off the record nih. Pertama-tama makasih banyak Pak waktunya, juga You're welcome. diajakin mampir ke sini, Iya. surprise saya gitu. Banyak hal yang wow 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 ya. Setelah mungkin, tahun lalu ya Oktober Iya, ya, saya iya, sempat ajak collab juga betul. buat di Museum Making Museum. Cars ya, nanti kita mungkin ngobrol juga tentang Baik, Museum Making Cars. baik. Oke, Pak Wid, mungkin banyak orang tahu lah product engineering lewat sosial media, YouTube, Instagram. YouTube-nya aja daripada YouTube ini kayaknya banyakan YouTube-nya Pak Wid. Apalagi AdSense-nya. Ya, tapi mungkin orang pengen juga mungkin kenal lebih jauh sih saya rasa ya. Baik. Nah, mungkin pertama mungkin saya coba gali tentang cerita pertama Pak Wid tuh masuk di otomotif tuh gimana sih Pak? Ya dari bapak saya sih. Hmm, hmm, hmm. Bapak saya kan sejak saya lahir punya distributor atau dealer Mitsubishi Oke. di Solo, di Magelang, Salatiga. Tapi sebelum itu bapak itu dari kecil memang sudah suka mobil gitu loh. Hmm. Nah awal-awalnya lihat saya, ini anak kok kayaknya nggak suka mobil gitu loh. Oke. Jadi dibeliin Fiat, Hmm, Fiat hmm, 600, hmm, ya bangkai itu Pak. hmm, Mobilnya nggak jalan, hmm. terus karena saya sering main di bengkel, Sorry, ini mobil beneran? mobil beneran, Oke. iya mobil beneran. Oke, Jadi oke, saya masih oke. ingat tuh harganya cuma 200.000 atau berapa itu ya. Karena Oke. busuk mobilnya gitu Pak. Heeh, heeh. Jadi memang zaman dulu murah-murah, ini tahun 80 sekian gitu. Hmm, Terus ya itu dia bilang kalau kamu pengen belajar bawa mobil, ya kamu repair dulu itu mobil. Nah, hmm. dari situ lihat mekanik repair, lama-lama nggak tahu ya, kok asik gitu ya. Hmm. Mobil nggak jalan kok bisa sampai jalan. Walaupun pertama kali jalan punya kebakar, tapi Oke, saya bayangin dulu Pak. Tapi nggak ada di situ kan? Nggak ada di dalamnya saya ya? yang bawa. Saya lihat muter-muter, kenapa tuh kok mekaniknya, wah gitu loh, ada apa sih? Terus mobilnya mogok, tiba-tiba kok ada suara ketuk-ketuk, kan mesinnya di belakang Pak. Ketuk-ketuk, ya apa sih? Wah mobilnya kebakar, Oke, oke. pintunya nggak mau buka lagi. Oke, oke. Iya. Jadi ya itu udah berapa itu ya, 35 tahun yang lalu lebih itu mungkin Pak. Itu kira-kira di usia atau mungkin di waktu ketika Belasan sekolah ya, belasan ya? 12, 13 gitu itu mungkin ya. Wow. Ya jadi, nah dari situ lihat papa kalau hunting mobil ke pasar loa, pasar besi gitu ya ikut gitu lama-lama nggak tahu ya bisa bisa suka gitu. Oke, jadi mobil pertama Fiat 600 yang Fiat dibenerin. 600 dibenerin. Selesai berapa lama? Atau jangan-jangan gara-gara kebakar nggak selesai? Ya karena waktu kecil nggak sabaran udah makanya kebakar Pak karena Hmm. mekaniknya belum belum siap dan beliau belum apa bilang ini mobil belum siap jalan loh ya bisa jalan tapi remnya ya hati-hati tapi nekat aja gitu loh. Oke. Makanya selangnya lepas, bensinnya ke knalpot tuh gitu. Jadi saya masih mengolah di kepala saya Iya, gitu ya. Jadi pertama kali dibeliin itu mobil yang benar-benar udah nggak kepake, rongsok lah gitu rongsok ya. iya. Rongsok, kemudian Pak Wi dikasih tantangan Iya, sama orang tua,
suruh ngebangun Suruh di gimana usia tuh? belasan itu, Iya. gimana caranya, Pak? Nah, Maksudnya apa yang di kepala Pak itu? saya juga juga apa Kalau ya. Tamiya okelah Iya, gitu oh, kalau kalau Tamiya emang dulu ya oh sering main sering ya. dikasih di RC Oke, gitu-gitu harusnya ya. ya, heeh. Tapi ya itu lihat apa mungkin eee, nyoba-nyoba nyetir gitu loh, Pak. Jadi Mhm. papa saya juga khawatir kan ini kalau sampai salah kan mobilnya nabrak atau apa. Makanya Yes, dicariin mobil yang kecil yang ya nggak begitu bisa kenceng gitu I loh, untuk see. muter-muter bengkel aja gitu, Oke. Nah, gitu. balik lagi tadi dulu pertama kali barang itu datang, yang di pikiran Papi itu apa tuh? Ya, ini asik juga ya. Enggak, maksudnya gimana ngolahnya gitu maksudnya? Saya penasaran. Saya juga nggak inget ya Eee, masih udah lama sekali ya. heeh. Tapi ya pasti papa itu ngarahin mekanik ABC, Mmm. itu anak saya diajarin itu, gitu Oh. loh. Nah itu sekarang proses anak saya yang cowok, Mhm. udah SMP kelas 2 belum suka mobil. Nah itu loh, itu saya juga aduh, tapi zaman dulu kan nggak ada gadget, nggak ada ini Yes. itu, jadi mungkin ngarahin anak tuh lebih mudah daripada sekarang kan, gitu Yes. loh. Yes. Jadi malah anak yang perempuan yang hobi mobil. Jadi Oke. Ya. Setidaknya ada penerus ya. iya Ya. iya iya. Ya. Tapi ya nggak tahu lah, cowok itu kan Masih apa ya, berubah-berubah. belum. Iya, betul. Nanti begitu pacaran perlu, ngajak pacarnya keluar, "Pak, perlu mobil, Pak." Dikasihnya mobil yang kebuka Oh gitu iya, kan, harusnya terbuka iya. gitu. Kasih yang rongsokan kamu harus bikin gimana caranya bisa jalan. Iya, dan pacarmu naksir. Oke, tapi dari cerita itu kemudian masuk ke yang lebih serius gitu kan. Artinya, ya boleh dikatakan mungkin sebagai bisnis gitu ya, mungkin Wah, tapi bisnis jalannya hobi gitu ya ya, heeh, cukup cukup lama, Pak. Dari heeh, situ sampai jadi bisnis itu mhm tuh mhm. cukup lama. Hobi yang menjadi bisnis, Iya boleh dibilang seperti iya. itu ya? Awal-awalnya nggak ada yang percaya itu bisa jadi bisnis gitu loh, Pak. Oke. Makanya ya itu loh, kalau punya passion, punya Mhm. a belief gitu ya, jangan selalu dengerin orang lain ngomong, nggak bisa, itu nggak bakal jadi bis, itu nggak bakal jadi ini," gitu loh, Pak. Yes. Ya, So, if you have a belief, ya follow it gitu loh. oke. As long as it make sense gitu ya, Yap Pak, ya. yap. Jadi dari beli Fiat itu berapa belasan tahun, kan saya sekolahnya di Australia, Yap, Pak. Mulai kelas 2 SD sampai lulus S2. Nah, balik Indonesia itu mulai bantu ngurusin Mitsubishi. oke. Nah, di situ mulai lihat, oh, lebih detail gimana cara repair mobil, ini itu. Tapi sebelumnya tiap kali holiday kan selalu pulang Indonesia. Ya. Ya sempet bangun Willys, bangun apa dari sisa-sisa kanibalan koleksi bapak saya itu. Hmm. Nah, itu saya bangun jadi apa, jadi apa. Nah, Mhm selalu mhm. papa kalau lewat area bengkel area saya itu, mobil bagus-bagus dipotong-potong gitu ya. Nah, Tapi gitu. tapi dulu papanya Pak Wid memang sudah membuat ada, mobil-mobil yang ya improvisasi lah No, gitu? papa saya itu alirannya original. Oke. Kecuali harus dimodif biar bisa jalan, Iya, nah itu terpaksa di-upgrade apanya. oke. Jadi tapi ya memang papa itu suka otak-atik gitu. Zaman dulu Mhm. kan mobil Amerika itu spare part-nya udah nggak ada. Ya. Jadi mau nggak mau dibandrek dengan parts dari Jepang, dari mana gitu. Mmm. Nah dari situ itu saya juga mechanical engineer, Iya. suka otak-atik gitu-gitu. Mhm. Nah sukanya off-road itu sebetulnya gara-gara temen bapak ngajak saya naik mobil namanya Puchsteyr Haflinger. Seperti mobil amfibi gitu, Oke. Eksdem tentara Tahun berapa Indonesia. itu Pak? Mobil tahun berapa itu? Tahun 60-an, Pak. Oke. Tapi desainnya itu benar-benar unik, mesin belakang, mobilnya saking ringannya itu diangkat gitu bisa, Pak. Ah, Tapi off-road naik tangga, masuk lumpur apa tuh bisa semua itu gitu. bodinya gitu kayak pada umumnya baja besi No, enggak? besi Besi? tapi the design is so out of the box. Sampai sekarang hari ini pun nggak ada yang ngalahin desain itu loh. US, produk Austria, Austria? Austria Oke. gitu. Jadi it's a very very unique car. Dan dipakai kemana aja bisa itu. Masih beredar?
Pabriknya itu masih ada. Hmm. Dia bikin senapan, bikin amunisi, juga bikin untuk merek lain, Mercedes-Benz. Hmm. Beberapa itu bikin di pabriknya Hmm. Steyr. Hmm. Jadi lucu itu mobil, lucu. Nah, dari diajak off-road sekali itu, waduh kok kayaknya asik ya ini gitu loh. Hmm. Nggak apa-apa, namanya hobi mobil, lihat mobil seperti itu, ada temen yang pas ngedem dari ex TNI, Yes. dibeli gitu. Oke. Nah, dari saya nggak hobi mobil, diracuni sama papa jadi hobi, sekarang malah papa bilang kamu udah kelewatan gitu loh. Maksudnya gimana, Pak? Sudah dong, jangan beli mobil terus toh gitu. Diomelin gitu loh, Pak. Mama jawabnya, ya salahnya kamu tuh. Balas dendam ini. Ditantang sih gitu kan. Oke. Butuh berapa tahun itu berarti, Bu? Dari Wah, lama umur Pak proses. Jadi sebelum Prorok itu saya sudah ngotak-ngatik mobil, bikin mobil off-road itu ya ada kalau 10 tahun ya, Pak ya. Karena nggak pernah di Solo kan. Iya, Pokoknya iya. holiday, Iya, ngotak-ngatik iya. mobil. Dulu nggak ada WA, Pak. Iya. Ya, cuman paling kirim foto gimana caranya ya pakai Mentok dikirim. email, Ya ada, belum iya, ada iya, iya, email, bener, Pak. bener, 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 bener. Dicetak foto, Iya, iya. dicetak, Kirim kirim pos, pos. iya. Pakai perangko. Nyam- Gitu, Pak. Ngirimnya bulan ini, nyampenya Nah, masih bulan depan gitu ya. maka itu saya worry yang Hmm. generasi-generasi sekarang ini tuh fighting spiritnya nggak sabar itu tuh susah ngelatihnya gimana, Pak? Iya, setuju sih. Iya. Iya, 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 bener. Jadi zaman sekarang itu ya agak off the topic, tapi itu salah satu alasan kenapa itu saya harus bikin The Making Cars Experience. Yes. Karena kalau nggak ada yang bikin itu tuh untuk apa ya, ngasih what I experience, itu tuh udah Hilang. susah, hilang. Iya, Ya, iya. tuh. Yang kadang juga mungkin buku pun nggak bisa menjawab itu gitu ya. Ya. Mungkin buku oke lah Iya. dengan, cuma buku kan lebih success story Iya. dan lain-lain gitu Iya. ya. Nggak bisa langsung lihat Betul. visual. Tapi dari perjalanan tadi tuh ada cerita ini nggak sih Pak? Kayak mungkin itu jadi titik balik Prorok pertama itu. Kedua, apa sih yang membuat kayak wah kayaknya ini industri ataupun passion yang bisa saya teruskan? Sebetulnya Prorok itu is a business by accident, Pak. Oke. Ceritanya cukup lucu ya. Jadi saya punya Jeep CJ7, pengen ikut lomba. CJ7. Saya tahu, saya pernah ya, itu mah asik Pak Ya, itu. asik itu. Badannya panjangan. Betul. Itu rencana saya mau pakai untuk off-road lomba. Nah, saya sudah tahu kalau untuk lomba ini mobil ini perlu beberapa parts yang harus import. Nah, waktu itu belum ada Prorok as a business. Nama Prorok untuk racing team sudah ada gitu. Jadi saya terbang ke Jakarta ke toko yang jual part. Sebelumnya saya sudah telepon dari Solo, Pak saya mau mobil ini ada, oke. Saya butuh cepat jadi saya fly in fly out gitu. Sampai sana mungkin pakai celana pendek, gak diladeni Mbak. Sopo iki. Bocah sopo tuh ini. Gak diladeni lama gitu. Saya lihat jamnya udah mepet. Mas, saya kemarin yang ini loh, saya cari ini. Oh iya sebentar saya cek stoknya. Saya bilang lo itu di display ada kok gitu. Oh iya sebentar saya ke gudang. Gudang sengaja nggak keluar lama gitu. Begitu keluar bilang oh maaf kita nggak ada stok. Loh Pak saya kemarin telepon loh Pak. Dan saya butuh cepat gitu loh. Waktunya cuma 2 minggu Pak gitu loh. Enggak, tapi kita nggak ada stok. Lah itu yang di dinding ya nggak apa-apa lah saya display stok. Coba saya cek bos. Keluar, sorry nggak dijual. Mampus gitu loh. Jadi ya wes pulang nggak bawa apa-apa Pak. Terus ya coba saya cek dulu di zaman itu sudah ada majalah-majalah gitu kan Pak. Nggak ada internet gitu. Pokoknya pesen, kirim via udara. Loh kok jatuhnya lebih murah gitu loh dibanding harga kemarin gitu. Belum ada si hijau masih orange belum? Ya sudah ada sebetulnya. Oh iya, sudah ada. Tapi belum populer lah ya. Iya belum. Ya. Oke. Jadi
sudah kita pakai lomba ini itu, terus ya itu udah mulai saya nggak usah beli di sana lah, saya import sendiri. Nah teman-teman Solo sini, "Loh Mas beli di mana ini kok aku nggak pernah lihat ini?" "Oh ya import sendiri," gitu loh. Hmm. Terus, ada yang titip Hmm. gitu, ya udah, yes, I didn't think much of it gitu ya. Yes. Terus, saya pengen ikut lebih serius lomba Hmm. off-road. Karena saya lulusan engineering di Yes. Australia, sana itu tiap hari di-drill safety safety safety. Saya lihat lomba di sini mobilnya nggak ada yang safe sama sekali. Oke. Saya pengen ikut lomba ya, racing itu untuk enjoy, nggak Itu untuk cari kira-kira tahun masalah. tahun berapa? 2005, 2006, Wow, ya, 20 years ya, 20 years, ago. 20 years ago. Terus, Dan pasti tahun ini 20 tahun ya. Oke. Oke. terus, saya udah ada internet itu Iya, kan, iya, iya, searching, iya, "Oh, iya. ada sekolahan di Amerika ya khusus untuk fabrication," gitu. Saya bilang sama papa, waktu itu kan masih ngurusin Mitsubishi ya, "Pak, aku mau sekolah lagi." "Sekolah apa?" "Bikin bikin mobil." "Hah? Bikin mobil apa?" "Balap." Oh, ya papa itu selalu oke kalau Mhm, masalah education. mhm, mhm. Jadi saya ke Amerika, belajar gimana caranya desain dan bikin mobil seperti ini. Ya. Oke. Ya nekat, sebetulnya saya udah tahu kalau itu semesternya udah start gitu loh. Iya, 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 Seharusnya, 2 tahun itu, iya. 2 tahun, tapi kan saya tidak ada waktu 2 tahun. Mmm, Dan kelasnya memang didesain untuk orang yang sudah bekerja. Jadi itu, 1 hari hanya 2, 3 jam iya, after work, atau jadi boleh pagi, boleh siang, boleh malam. oke. Ya pokoknya saya datengin aja tuh, "Saya dari Indonesia gini-gini mau belajar." Sama, owner-nya bilang, "Pak, ini udah start semester nggak bisa ini," gitu. Ya dari pengalaman babe itu ngajarin ngelobi, malamnya saya ajak makan, Bang. Long story short besoknya saya start. Iya, old school trick tetap berlaku ya, walaupun mau secanggih apapun dunia ini ya. Jadi Oke, oke. pengalaman ngerayu, customer beli mobil Yes, Mitsubishi, ya iya, udahlah silatnya keluar semua. oke. Akhirnya 2 tahun itu bisa disingkat jadi 7 bulan lah kurang lebih. Jadi saya Mmm, pagi, siang, malam tuh pokoknya dia dibikin kursus sendiri gitu. sorry, itu berarti ada kayak diploma atau Ada sertifikatnya kalau udah lulus ini gitu. oh, jadi PAWID mendapatkan diploma itu gitu ya? Iya, betul, Oke, gitu. oke. Tapi itu, graduate, kalau maksudnya Graduate, levelnya graduate? graduate, ya. Kalau Indonesia sarjana lah gitu Iya, ya? betul, Dan gitu. itu sarjana mechanical engineering gitu ya kalau misalnya sorry, Race mesin gitu ya? enggak, race Enggak car juga? fabrication. Apa, Pak? Racing car fabrication. Racing car Ya, itu fabrication. sekolahnya hanya satu aja di Amerika itu. The Fab Oke. School namanya. Sekarang jadi gede itu. Kalau boleh tahu sekolahnya ngapain, Pak, itu? Awalnya diajarin, the basics of welding, apa gitu ya, Heeh, material, heeh. terus nggak begitu banyak teori, langsung suruh terjun bikin mobil. Jadi, ya karena kan saya startnya ini Iya, ya, iya, nggak iya, iya, iya. dari day one, Mhm, mhm. pokoknya ngikutin aja gitu, ngikutin, bisa, tapi the biggest, apa ya, the biggest thing I learned from there itu kalau pas weekend Yes. nggak ada kelas. Jadi sama gurunya diajak lihat lomba, off-road, terus ya sempet kalau di Amerika kan kemana-mana Gampang. enak. Iya, Dan sekolahnya itu kebetulan ada di Riverside. iya. Dia itu banyak, off-road fabrication race team area situ. Jadi Mmm. saya weekend daripada nganggur doing nothing, saya ke tempat pembalap-balap itu. Mmm, Ya mhm. saya introduce myself, saya sekolah di sini dari Indonesia, um, I'll help whatever I can. Saya nggak minta dibayar kok. Saya suruh nyapu aja saya. Intern lah ya Iya, gitu ya, kayak saya kalau suruh buat jadi magang gitu ya, Pak, ya. saya Iya, suruh iya, nyapu iya. aja ya mau Udah kok gitu thank loh. you gitu Nah, ya. gitu. Oke, oke, oke. Nah, mungkin entusiasme saya itu dibanding orang-orang di Amerika mungkin agak beda Iya, gitu loh. iya. Jadi sama pembalap-pembalap itu, "Ya udahlah kamu bantu aku weekend," gitu. Jadi malah dapat banyak ilmu di situ. Yes. Iya, Dan one thing I realize dari situ itu kalau orang-orang bule itu tidak pelit ilmu. I see, yeah, Beda agree. banget sama orang Indonesia. Iya, Sorry to say ya, iya, gitu iya, loh. iya, iya. Setelah lulus itu saya pulang ke Indonesia,
belum punya pikiran mau bikin product engineering as a business. Begitu balik saya dapat pamflet gitu, ini ada lomba 2 minggu lagi di Margo City, Jakarta. Lihat rock crawling. Depok. Ya di Depok situ. Saya Wah, tahu mall itu. iya. Iya. Saya lihat, wah asik ini gitu loh. Asik karena saya memang hobinya rock crawling, jadi manjat-manjat batu pakai mobil. Waktu itu belum ada mobil seperti ini yang full pipa gini ini tuh ada hanya satu aja. Dan itu bikinan orang Amerika yang pernah buka bengkel di Jakarta. Akhirnya cabut balik ke Amerika lagi gitu. Uh, jadi dalam 2 minggu saya sama kru yang ada di sini. Saya nggak cerita ke kru kalau saya belajar fabrication. Balik-balik saya bisa ngelas, mereka pada bingung loh. Kok bisa ngelas sekarang gitu? Iki nukang landi iki. Oke. Jadi masih benar-benar skeleton crew tuh hanya 4-5 orang aja itu yang belum modifikasi mobil, lebih ke body repair. Kayak tahun berapa itu kira-kira? 2008. Oke. 2008. That is the starting point for Yeah. engineering. Yeah. Okay. Jadi saya bilang to my crew, kita ada waktu 2 minggu, kita harus bikin mobil dan ikut lomba. Mereka bilang, ya nggak mungkin tuh 2 minggu bisa bikin mobil, alatnya aja nggak punya. Jadi waktu di Amerika saya sempat beli alat-alat tapi masih di atas kapal, belum sampai Indonesia. Jadi ya saya beli yang di toko-toko yang ada. Pokoknya bisa gitu loh. Oleh-olehnya bukan coklat aja. Bukan coklat. Oleh-olehnya bukan coklat, bukan Betul, gantungan kunci atau magnet gitu ya. Oleh-olehnya alat-alat. Alat-alat yang masih dipakai hari ini loh Pak. Awet sekali barang-barang dari Amerika itu ya. 17 years ya? 15, 16 years ya. Oke. Gila itu. Oke. Jadi nah dari situ jadi kita bikin mobil nggak begitu sempat bisa ngetes karena waktunya mepet sekali. Saya masih ingat zaman dulu belum ada mobil towing, adanya cold diesel gitu Pak. Masuk cold diesel, jadi ngecat itu di atas truk Pak. Ngecatnya? Iya ngecatnya di atas truk. Terus yang punya truk nggak marah? Kan catnya kan kemana-mana Pak. Bener kan kalau kena angin apalagi catnya semprot gitu kan. Terus sampai Jakarta nggak kering Pak catnya. Kayaknya keburu kena angin kayaknya Pak. Nggak nyerap gitu di body Pak. Jadi waste gitu. Oke lanjut. Terus saya perintah kru, pokoknya mobilnya ditutup, jangan boleh dibuka sebelum saya datang situ. Saya darat kan waktu itu. Pagi-pagi udah rame, aku lihat waduh competitionnya cukup banyak gitu. Ada satu mobil ini yang nggak dibuka, itu mobil saya gitu. Udah banyak orang ngeliatin, ngintip-ngintip gitu, karena paling beda sendiri. Begitu dibuka, orang pada, mobil apa kayak gini nih gitu. Jadi, nah dari situ tuh banyak temen, banyak kenalan di industri otomotif ini. Termasuk namanya Mas Tunggul itu jadi teman baik saya sekarang, dia di media. Dulu editornya majalah Jeep. Oke. Dari situ mulai network, terus kemudian ya kemana-mana lah. Jadi maksudnya nggak cuma soal industri, tapi pengalaman Pak Awit terhadap kompetisi, ya pengalaman-pengalaman lain juga. Saya mau balik ke sekolah sebentar Pak. Final kayak tugas akhirnya dulu berarti apa Pak bentuknya? Bikin mobil. Oke. Bikin mobil harus sampai selesai. Yang gitu. semua barangnya ada di US waktu itu. ya gitu. Nggak boleh impor dari Indonesia. Nggak boleh. Dan ini part-partnya juga rata-rata import Tapi semua. itu harus ketika sekolah barang-barang istilahnya kanibal atau barang baru yang diolah dengan barang baru semua. Baru semua. Oke. Karena Riverside ini industri off-road. Yes. Jadi mau beli apa aja di situ ada. Gitu. Oke, saya fast forward ke sekarang. Nah, tapi kalau buat Pak Widodo sendiri, produk itu sebenarnya apa sih Pak? Bisnis, hobi, atau side hustle mungkin? Product is my life. Oke. Ya. Jadi memang awalnya itu dari tim balap jadi bengkel custom, terus saya olah jadi supplier spare part. Supplier spare part. Jadi apa ya, evolusi gitu loh.
Nah, kenapa kok saya rubah dari bengkel ke lebih ke supply spare part? Mungkin kalau orang lihat sampai sekarang pun ya di video kita di Instagram, sosial media dan lain-lain, mereka masih pikir Prorok itu bengkel. But actually 80% of the business itu supplier spare part. Ya, Oke, itu yang mungkin banyak orang nggak tahu ya. ya. Nah, yang tadi saya sempat ngomong kalau orang bule itu tidak pelit ilmu, itu saya bawa ke Indonesia. Jadi bengkel-bengkel yang pengen belajar cara welding, cara bikin mobil, it's free of charge di Prorok. Dari dulu, from day one sampai sekarang, kalau mau belajar, it's free. Prorok itu 2008 atau Kurang lebih ya. kurang lebih 2008 2009 Iya. circa itu ya. Udah lama juga ya, Udah hampir lama. hampir Iya. udah mau punya KTP kalau di Indonesia. 17 tahun kan belum punya KTP. Jadi zaman dulu itu mobil itu seperti untuk balap ya. Oke. Willys, Hardtop, C7 Yes. yang dimodified untuk balap. Oke. Indonesia itu sangat ketinggalan dibanding Malaysia, Thailand, Jepang dan lain-lain. Now Indonesia nggak ada yang ngalahin. Gara-gara I don't know whether Gara-gara Prorok. fully I don't know ya, tapi Yeah. dari saya bawa konsep open learning itu, sekarang semua bengkel bisa gitu loh Pak. Bisa bikin mobil-mobil seperti ini. Tapi nggak merasa takut competition? God is fair Pak. Iya, setuju. Hoki itu Iya. sendiri-sendiri kok ya. Iya, dan semakin banyak memberi semakin banyak menerima kan. Dan the more workshop bisa bikin, the more parts I sell. Ya. Ya. Tapi dari awal tuh any business I do itu bukan money is number one. Yeah. Money is number 5 or 6 gitu Pak. If we do something yang proper, people believe in it, and it's proven gitu ya Pak. The money comes by itself Pak. Saya nggak pernah mikir hari ini harus jual berapa ini. Dari dulu datang sendiri kok Pak gitu. Sampai hari ini hampir tiap hari saya nolak kerjaan karena workload-nya udah we cannot do it Pak. Oke. Ya. Prorok pernah gagal? I think if you're afraid to fail ya you'll never be successful Pak. Iya sih, betul. Kayaknya nggak ada satu Apapun yang betul never sih. fail. Iya Gitu. betul. I'm still learning today kok Pak. Iya. Ya. Tak ada noda tak belajar kalau kata salah satu iklan. Betul. Jadi Iya. impossible. Ya kecuali apa ya? Tiap hari cuman I don't know, doing something yang itu gitu terus gitu ya Pak. Tapi masih ingat gak sih Pak? Mungkin 16 tahun lalu kali ya, atau mungkin nggak tahu, mungkin setelah 5 tahun berjalan, mobil yang pertama kali coba dibangun terus gagal gitu. Dan saya nggak tahu, saya juga pengen tanya sih, feel-nya nyesel kah atau justru malah happy karena gagal? Kalau berhasil kan mungkin beda cerita ya gitu ya. Iya. Usually tiap mobil yang kita bikin sebelum kita painting dan finishing, kita tes. Kayak ada prosesnya lagi jadi ya. I wouldn't say it's fail, tapi we miss something gitu loh. We could have done this better. Jadi next generation cars itu agak lebih better. Tapi kadang-kadang ya bisa aja human error, lastnya kurang full atau apa gitu. Jadi we pick that up waktu kita ngetes mobilnya. Gitu. Dan itu dites sebelum sampai ke si ownernya atau mungkin sebelum sampai ownernya. Jadi butuh berapa lama sebenarnya buat dari from zero to hero lah? Depends on the time. bukan depends on the time. Oke, I see. Ya, let's say semuanya normal gitu. Normal, bikin mobil seperti ini ya 3 bulan. Dari scratch? From scratch. Oke. Kalau waktunya mepet, 2 minggu selesai. Oke. 24 hours dong berarti ngerjainnya? Enggak juga? No. Yeah. Udah ada rumusnya? Ya, Prorok itu terkenal we can do things fast. Oke. People yang say it's impossible,
seperti Nogo Bodo itu, truknya itu, Yes. di sana it cannot be done gitu loh. Number one IMX ya. Iya. It can be done gitu loh. Iya. Waktu apa kita open garage Heeh. waktu itu saya iseng-iseng nanya sama orang, ini habisnya berapa sih? Hadiahnya berapa sih? Terus saya mikir, ini sih bukan buat kompetisi. Emang emang bukan buat emang ini sih cuma emang masa dalam tanda kutip mainan gitu ya. Makanya kayak pasti orang kepo dong gitu, maksudnya Iya, pengen tahu kan. iya, Saya sih beraniin diri aja cuek nanya iseng gitu. Nggak nanya detail sih, iya, cuman kayak oke, di kepala saya cuman oke, ini sih bukan buat kompetisi nih gitu. Ya nggak akan pernah seimbang gitu iya, kan. Ya. iya, Maksudnya ini juga bukan as a business gitu kan. iya. Oke. Ya, every day I go to work itu I don't think about it as a business gitu. Iya 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 Every iya. day is fun gitu loh, Pak. Iya iya Ya, iya iya. Dan itu juga terjadi dengan museum yang mau dibangun kan. ya, ya, Ya nggak ya maksudnya HTM apa hanya formalitas lah. ya. Tapi mungkin visinya pengennya orang semua belajar gitu ya. Ya, jadi mungkin museum itu is the wrong word. Hmm. Karena museum itu konotasinya kuno gitu Iya, loh. setuju sih. Jadi kita tuh bukan, oh ini mobil, ini speknya, Mhm. suruh baca speknya, that's Iya it gitu. iya It's not iya like that. iya. Jadi the right word itu is experience. Oke. Karena yang visitor ke sana itu will experience so many things. Experience space gitu kali ya. Ya, experience mau belajar tentang mobil, Mhm. mau ngerasain naik mobil ini seperti apa. Mhm. Itu bisa di situ semua, Pak. Tapi tetap dalam konteks museum yang pengen dibangun. Iya. Artinya museum kan semacam galeri Mhm. atau hal-hal yang punya milestone gitu ya. Ya, Pak Wid pengennya ngarepin orang menangkapnya itu gitu. Enggak juga? ya, it's a place for everybody gitu loh, Pak. Oke oke Nggak hanya untuk petrolhead aja gitu loh. oke. Maka itu kita ada kuliner, Hmm, ada playground untuk anak-anak. hmm. So mau mbak satu keluarga di situ pun pasti enjoy gitu. Hmm. Ya, Initial ideas-nya itu apa mungkin pas lagi main ke desa enggak. mana gitu? Jadi actually the idea itu sudah cukup lama ya. Heeh, Kayak selalu saya tuh the ideas come up in my head out of nowhere. Saya juga nggak tahu kok bisa mikir. Kadang-kadang kalau saya lihat my creation gitu ya Pak, kok dulu bisa ya bikin kayak gini gitu loh. hmm, Um, Ideas tuh pop up waktu under pressure gitu loh. Nah, betul, yang setuju. idea for the making cars experience ini sebenarnya dibisikin gitu loh Pak. Kayak kamu tuh sudah cukup bikin mobil untuk customer. Saya boleh pinjam guru spiritualnya nggak, Pak? Biar suksesnya sama gitu. Enggak, it's kidding, joke. Ya, bercanda saya. Jadi Oke oke. um, bahasa bahasa Jawanya tuh, "Kowe sudah wayahnya ngajarin orang lain," Hmm, hmm, gitu. hmm, Jadi kayak ya whatever gitu loh. Tapi itu selalu muncul terus gitu loh. hmm, hmm, Um, all the skill yang I've collected over I don't know 40 years gitu. hmm. Ya kalau anak saya suka, kalau nggak suka kan it's gone gitu loh Dan Pak. nggak bisa maksain di Hmm, era sekarang kan gitu ya. betul. Jadi ya udahlah saya bikin satu tempat yang kalau ada yang pengen belajar, pengen um, dapat inspiration, pengen guidance gitu tuh, it's there gitu loh Pak. Hmm, Um, Sampai saya bikin tempat ruangan library, ukurannya 2 kontainer 40 feet, saya gabung jadi satu. All the books yang di koleksi saya, karena saya memang hobi baca, yes. itu semua di sana. Jadi everybody has an equal opportunity to learn, like I did, gitu loh Pak. Hmm, hmm, Jadi semua yang ribuan buku majalah yang saya punya itu, daripada saya simpan di rumah, hmm. ya udah, it's there available. Nah, making cars sendiri itu sebenarnya kalau dari sisi Pak Widodo tuh sebagai dedikasi produk buat industri otomotif atau cara produk buat ya sharing knowledge dan lain-lain. Tadi kan cerita juga sampai semua buku itu kan Iya, iya, resepnya gitu iya, kan gitu. betul ya. Nah, Um, Ya itu loh kalau ya kalau anak saya
mau nerusin dan Hmm. suka. Jadi ada beberapa reason sih. Yang jelas itu one of the reason itu bukan untuk pamer, oh ini saya punya mobil ABC, ini enggak. Karena itu salah satu pertanyaan papa saya. Kalau kamu buka museum, nanti dikira pamer gitu loh. Saya bilang ke papa, tapi kalau semuanya aku orang yang tipikal seperti itu, dari dulu sosial media saya itu isinya cuman, hey look at what I have. Yes. Ya. Tapi hati-hati pajak, Pak. Jadi di sosial media saya itu mobil customer semua itu. Minjem. Jadi memang dari dulu saya nggak suka, oh saya punya mobil ini foto, nggak ada Pak. Nggak ada, saya very very seldom gitu ya. Nunjukin saya punya apa gitu. Jadi it's not that. Karena hobi beli mobil, jadi kalau punya museum itu alasan beli mobil itu ada Pak. Oke. Good ideas. Ya. Enggak sih. Lebih ke ya itu loh. To share my knowledge, to share my journey, to share my life, dan hopefully ya in the process itu ada yang motivated gitu loh. Soalnya saya paham sendiri waktu awal-awal mau buka produk as a business gitu loh. Banyak orang yang ngomong that will never work. Semua kayak ngeremehin gitu ya. Ngeremehin, it'll never work gitu loh. Itu cuman it's a lifestyle thing. Orang pasti setahun bosen, 2 tahun bosen gitu loh. Dan nggak ada yang mau bayar sampai ya kan. Ya. Jadi sekarang adanya making cars gitu loh. Kalau orang yang nggak punya pengen ke dunia itu, bisa bawa orang tuanya nih. Betul sih. This is an example. Betul. Bisa hidup dari your hobby, your passion, dari mobil gitu loh. Iya. Dan nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri juga. Iya. Jadi memang udah banyak yang request, Mas bikin sekolahan lah, bikin apa, but I'm not a good teacher Pak. Iya. A good motivator ya, tapi not a good teacher gitu loh. Dan nggak semuanya juga bisa belajar tepat kan gitu Pak. Karena kan kadang kayak gini kan juga nyampur-nyampur antara feel, insting, kalau saya perhatiin ya gitu ya kayaknya. Dan dari dalam juga kan. Oh iya. Karakter gitu, karakter si pembuat, si kreatornya gitu ya. It's nggak mudah gitu loh Pak, untuk dapat konsep, untuk desain, untuk bisa nyampiin ke fabrikatornya, kan nggak mungkin saya bisa bikin sendiri nih Pak, kan it's a team gitu ya. Betul. Untuk nyampiin ke kru lah istilahnya, untuk jadi seperti ini tuh it's not easy gitu Pak. Nah tolong ya yang pesan mobil ke Prorok jangan nawar. Nggak, intermezzo. Tapi kata Pak Wid, serius itu katanya. Kalau nawar banyak bengkel yang bisa kok Pak. Oke. Luckily rata-rata my customer itu yang udah ya, biasalah enggak ada yang nawar Pak. Iya. They just want it gitu loh. Karena udah jadi wants-nya dia juga kan gitu. Iya. Udah levelnya udah beda. Iya. Jarang sekali yang sampai tanya habisnya berapa, itu jarang Pak. Pokoknya saya maunya itu gitu ya. Jadi Indonesia is crazy gitu loh. Yes. Saya balik ke museum making cars tadi gitu Pak ya. Nah ketika nanti, maksudnya penasarannya adalah gini sih, ngapain bikin gitu kalau produk ini masih jalan gitu. Orang bisa lihat kan workshopnya, orang bisa lihat prosesnya gitu. Atau jangan-jangan tuh setelah making cars kayak ya udahlah saya nggak usah bikin mobil lagi. Orang lihat aja deh gitu. Iya memang awalnya itu juga dari bukan jenuh ya. Every day saya enjoy making cars like this gitu Pak. Tapi kan satu yang dipakai untuk kompetisi ini ya kan gitu terus. Gitu Pak. Jadi itu satu. Kedua, saya umurnya udah hampir 50. Kapan lagi saya bisa enjoy
bikin my own cars. Karena selama 15-16 tahun ini selalu mobil saya itu nggak pernah kegarap gitu loh Pak, kecuali perlu untuk kontes atau untuk apa harus dikeroyok gitu ya Pak ya. You mean your dream cars? Yeah, my personal cars, the things that I want to build. Nggak pernah Oke. sempet Pak. Oke. Dan Selalu, itu akan ada di Making Cars itu. iya, jadi selalu half done semua gitu loh Pak. Oke. Itu yang menarik sih. Itu yang menarik karena kan beda pasti kan. Iya, Antara yang mungkin orang pengennya apa, Pak Witnya pengennya iya, apa gitu iya. ya. Nah, setelah COVID itu, ya mungkin gara-gara COVID ini kan kita cara pikirnya berubah ya Pak ya. Yes. To enjoy life ini itu. Jadi saya pikir udahlah saya nggak accept pesanan lagi. Ya mungkin 1-2 oke lah. Yang plug and play saya accept. Karena itu cepat. Tapi kalau yang benar-benar custom itu yang benar-benar nyerap energi dan apa ya Berwaktu. waktu itu ya udahlah saya pengen alihkan ke ini. Maka itu 1,5 tahun yang lalu bikin YouTube channel. Oke. Product engineering ya. Iya, Ya. making cars with product engineering. Sebetulnya itu bukan untuk product engineering. Itu untuk foundation making cars. Jadi saya belajar dulu in front of the camera like this karena dari dulu saya nggak pernah mau di depan kamera. Apalagi saya lebih mudah bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Inggris nggak usah mikir ngomongnya. Setelah bikin video-video itu lebih ke education, lebih ke ini itu kok orderannya malah tambah ya gitu. Iya. Jadi ini gimana ya gitu loh. Jadi ya diplomatically saya bilang Pak sorry saya tahun ini nggak bisa ngerjain. Dan memang serius saya nggak bisa ngerjain gitu Pak. Jadi saya produk ini sebelum ada YouTube pun udah book out 1 year in advance gitu Pak. During COVID, during economic downturn nggak ada efek gitu Pak. Tapi itu ada batas kuota untuk istilahnya ya boleh bilang menerima pesanan. Nggak ada jumlah ini, tapi I know my workload dengan orang yang pengen bikin itu saya ini. Let's say 5, 6 kalau misalnya ngomong. Ya more than 5. Ya 10 is about as much as I can handle at any one time. Itu 10 itu 5 dikerjain, 5 nunggu. Gitu Pak. Jadi it's the biggest trap untuk bengkel-bengkel itu semua diterima. That is the biggest trap. Saya nggak mau ke situ. Banyak bengkel, saya di mana-mana sering gagal. Bengkel baru dapat nama, wow, semua diterima. Karena apa Pak? Owner nerima mobil, dapat DP ya 20%, 30%. Wah, I have a lot of money. Beli ini, beli itu, beli ini. Akhirnya gali lubang satu. That is the biggest trap. Situ, Pak. Maka itu saya nggak mau ke situ. Pokoknya as much as I can handle, it's enough. Gitu, Pak. Gitu. Jadi ya jangan sampai prorok itu gagal gitu, Pak. Oke. Jadi project-project yang kita handle is that. Dan sejak 2 tahun yang lalu memang benar serius saya kurangin. Tapi ya tiap hari saya ke bengkel ya kok masih kayak gini. Dan memang kadang-kadang customer saya tuh nakal Pak. Jadi sudah tahu kalau ditolak, dia langsung ngirim mobilnya di towing tanpa ngomong saya. Jadi datang jedet gitu saya nggak tahu ini mobilnya siapa gitu loh. Saya tanya towingnya dari mana Pak? Oh dari Jakarta apa dari luar Sambat iya, manapun lah ya. ya. Luar pulau. Mobilnya siapa Pak gitu loh. I don't know who this car is. Gak ada suratnya, gak ada apa. Sebulan berikutnya, oh Pak Wid saya ngirim mobil gini. Ya. Atau kalau yang udah tahu saya, Pak saya mau ganti oli bisa. Oh bisa ganti oli. Nanti tambah ini, lama-lama ganti mesin gitu. Oke. Itu triknya ya. Iya. Tuh buat yang nonton tolong dicatat triknya. Jangan. Oke. Tapi ya itulah kalau bisa makin banyak bengkel to do it properly. Itu yang tujuan saya itu Pak.
Nah, nggak properly itu kan kalau nggak lihat langsung itu kan nggak bisa. Maka itu benar nanti seperti ini kan kita di ekspedisi itu jadi um, ya mungkin my car is not fully 100% proper tapi minimum itu sudah ada standarnya gitu loh Pak ya. Iya. Um, Standarnya juara 1 IMX. dan Udah beda itu standarnya Pak. Tapi bener kan saya ngomong kan ini bukan bluffing atau bukan apa-apa, memang kenyataannya begitu. Real story-nya begitu Iya. kan. Saya sudah nggak ikut IMX lagi Pak. Iya. This year mungkin ya ikut tapi hanya display aja. Iya. Kita udah 3 kali menang Pak, jadi Iya. saya nggak enak lah kalau ini lagi jadi display aja gitu dan lebih Ya buat lebih motivasi enjoy juga ya, kan buat gitu. dan kasih kesempatan mungkin Iya. ya ke yang lain ya. Jadi ya Oke, balik ke making cars Pak. Kita ngobrol yang lebar. lupa tadi ngomong apa. Nah, jadi di making cars itu pengen orang lebih banyak belajar. Iya. Gitu kan. Dan bengkel kita itu juga a part of the experience. Mereka bisa di situ lihat langsung how we make the cars, Pak. Jadi nggak saya tutup-tutupin. Jadi bengkelnya itu nanti live every day bisa lihat langsung. Itu bener-bener nggak pernah khawatir dengan ya kalau orang bisa lihat atau orang tahu semua proses A to Z-nya gitu kan? What's the problem, Pak? I don't see the problem. Ya, mungkin orang jadi tahu, oh ini ternyata sorry itu saya kurangnya di sini. Nggak apa-apa. Kan kalau nyari kurang lebih gampang kan? Iya. Nyari lebih kan? Justru banyak orang itu kan sering apa ya? If you want to grow, and if someone makes a comment about what you do, dan kamu tersinggung, itu bodoh kalau itu. Kalau saya dengerin komen, apalagi kalau udah punya YouTube channel kan pasti tahu Pak review komen. Saya nggak pernah tersinggung kok. Oke, mungkin I'm not perfect gitu loh Pak. I can be better. That's part of the learning gitu loh Pak. Jadi saya nggak ada masalah kok orang mau tanya aja gimana cara bikinnya, tak jelasin kok Pak gitu. God is fair Pak. And the next question is kenapa Solo gitu? Artinya ya saya tahu Pak memang stay di sini gitu, di Solo gitu, asli Solo. Cuman ya kan ada Jakarta dan itu pun juga pertanyaan kenapa nggak misalnya artinya Prorok itu sendiri kenapa di Solo misalnya why gitu kan orang makanannya kulinernya enak Pak. Iya. Nggak begitu macet. Ya betul sih. Itu jadi opsi ya itu juga Dan ya benar. I think about the future of my staff gitu loh Pak. Kalau saya ke Jakarta, staff di sini kan kasihan. Dari awal gitu ya. We are family gitu loh Pak. Jadi my staff itu nggak saya treat as kamu ini. We are one team gitu. Jadi one of the reason waktu saya mulai bersihin area Prorok ini untuk di-convert ke tempat wisata. Semua kru saya panggil, saya kumpulin. Karena itu pas habis COVID ya. Ini tempat ini mau saya rubah, gini. Mereka udah agak shock dulu, Pak. Saya ngomong, jangan punya pikiran saya mau bangkrut. No. Ada nggak yang kayak gitu ya? The total opposite gitu loh. Jadi kan kru saya banyak yang udah ikut sampai 60 tahun, ikut papa saya sih. Ikut saya udah lama. Jadi saya bilang, Mas, ini mau saya rubah jadi tempat wisata, gini. Nanti tempat ini tuh bisa untuk your children gitu loh. Mereka bisa bantu kerja di sini. So that's what I want to leave behind gitu Pak. Oke, dan balik ke tempat itu tadi yang Pak Wid mention, itu juga tetap akan jadi bengkel. Ya, tetap. Jadi artinya orang yang sekarang bekerja pun masih bisa aktivitas gitu kan. Iya, good cycling sebenarnya kan. Iya, jadi saya pengen kru saya itu kerja nggak usah mikirin wah besok anakku kerja di mana ya gitu loh. Iya. It's not a good feeling gitu loh Pak. Iya, setuju sih. Jadi gak banyak yang mikir gitu Pak. Jadi it's there gitu loh. Iya. Apa pertama komen tim Bapak ketika bilang kita bengkelnya kita convert? Diem semua Pak.
Itu biasanya ambigu, Pak. Diem karena takut, diem karena penasaran, atau nggak berani nanya. Takut nggak berani Oh, nanya kalau gitu. kalau kru saya berani nanya kok, Oke, karena oke. selalu kita komunikasi tiap hari dan Hmm, ya kita nggak multi layered company kok. Kita benar-benar just flat. Setara Gitu ya. semua ya. Ya. Oke. Mungkin mereka kan belum understand the concept gitu itu Hmm, seperti apa. hmm. Kalau sekarang sambil kan udah mulai proses bangun ini udah 2 tahun ya Pak ya. Iya. Jadi mereka sudah tahu oh larinya ke sini. Tapi mungkin juga belum full 100%. Nah, nantinya itu jadi apa semua gitu tuh belum. Aku sendiri juga belum. Tapi enggak, terus padahal orang pasti akan bertanya gini, emang yakin bikin begitu gitu. Maksudnya artinya itu kan udah sebuah ya mungkin boleh dibilang bagian yang berbeda dalam bisnis lah gitu. Iya, Ya, iya, iya. maksudnya. I always have a plan B kok Pak. Jadi ya Hmm. kalau nggak sukses I have a great garage sih. Hmm. Iya sih. Ya itu Agak. ya jadi portofolio yang berbeda. Ya, benar benar benar. Udah No, no, nggak no, perlu no. pakai iPad lagi Jadi atau pakai foto-foto lagi gitu. kalau sampai fail itu is so stupid gitu loh Pak. Ya. You gotta do something so stupid to fail gitu loh. Karena Hmm. yang saya bikin itu is you cannot find anywhere else in the world gitu. Hmm. Jadi target market saya itu nggak hanya the 270 million people of Indonesia, it's the Hmm. whole world. Hmm. Mereka semua bisa enjoy. Hmm. Ya. Jadi kalau if the whole world it doesn't appeal to anyone in the whole world, ya I'm doing something wrong gitu Pak. Ya, 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 ya. Karena kan ya itu udah ngebangunnya beda gitu Pak. Kalau ya saya nggak nyepelin ngebangun mobil itu mudah, cuman kan mobil ya areanya apa ya mungkin yang pakai 2 orang, 1 Ya, orang. Ini kan yang pakai banyak gitu ya, kan. ya, Kemudian juga keinginan orang beda-beda ya. gitu. Nah itu apa di balik benak Pak Ubi? Maksudnya kadang ya maksud saya menganggap saya jujur ya, saya kenapa saya apa ajak boleh, saya anggapnya nih kalau Pak Ubi itu lebih ke seniman sih. Gitu ya. Buat saya pribadi ya. Karena waktu saya pertama kali ketemu, saya ingat banget ketemu dulu di sebuah mall gitu kan. Iya. Terus kemarin juga kita collab itu saya, ini sih kayaknya bukan bisnis gitu. Ya terlepas dari apapun apapun gitu ya cerita. Latar belakang, ini sih bukan bisnis gitu. Mau cerita latar belakang sekeren apapun kalau memang nggak bisa dijaga kan juga Iya, berantakan ya iya, Pak ya iya, gitu ya. iya, Cuman ini bukan bisnis, ini ya nyeni gitu. iya, Ya kayak orang seniman bikin lukisan aja gitu. iya. Ya bisa dikatakan gambling ya gambling Pak untuk invest that much Iya. into something like that itu tapi udah dibisikin kok Pak jadi I shouldn't fail gitu loh. Itu yang saya pengen kenal guru spiritual. Coba tulis di kolom komen yang merasa enggak. Tapi Itu tapi itu ya itu. bisnis itu is or anything in life ya it's not Iya. just here itu selalu Yes. di sini Iya, iya. asal connect Iya. um, apa ya just ya apa ya it's just a belief gitu loh Pak ya. Hmm. Dan so far yang masuk ke tempat saya belum ada yang ngomong ini jelek Pak konsepnya. Not one Iya. person. Ya. Iya. Iya. Ya, saya setuju sih. Mungkin kalau ada yang ngomong jelek butuh referensi, Pak. Mungkin ya. Mungkin. Kalau mungkin sekarang lihat kok belum jadi wajar gitu kan. Kalau ngomong jelek kayaknya ya butuh referensi mungkin. Tapi Mas sebenarnya seberapa sulit sih Pak konsisten di satu bidang gitu ya? Artinya Susah Pak. ya ini kan niche gitu ya. Iya. Dan apalagi otomotif, kalau orang taunya kan ya kalau otomotif tuh let's say brand-brand nama. Ya jadi dealer aja lah. Iya. Terus jadi dealer sub dealer dulu. Iya. Dealer atau mungkin awalnya second vehicle gitu, Iya, mobil bekas iya, gitu kan iya, awalnya biasanya kan betul, iya. stepnya begitu ya Pak. Iya. Baru nanti samping-sampingannya ke spare part whatever Iya. itu. Cuma ini kan niche banget gitu. Ya sebelumnya kan saya sudah ngalamin jual mobil Asih. baru. Yes. Saya sempat import mobil juga. Iya. Sempat bengkel Mitsubishi. Jadi udah ngerasain A sampai Z gitu loh Pak. Dan terbukti di Indonesia itu banyak yang suka mobil-mobil custom. Iya. Ya. Berarti garis nggak usah kan ngomongin ke politik. Garis kemiskinan kesenjangan itu sebenarnya hanya Ya. Nah, tapi on the Nggak, other nggak. hand itu kan memang
dari dulu saya target marketnya itu middle high, Up, ya middle betul up middle height ya. semua. Yang middle low ini tuh ya ya itu loh Pak. Sudah kepikir mungkin tanggal-tanggal tertentu every month tempat itu tuh is open free of charge untuk yang cannot afford it. Oh kita balik ke making cars itu ya Pak ya. Artinya Balik ke situ. terlepas dari Iya. produk ya. Oke. Jadi ya itu saya bukan lepas sih, agak diversifikasi away from just the bengkel, the product, the spare part. Itu biar lebih banyak orang yang bisa enjoy this gitu loh Pak. Iya. Jadi the opportunity untuk to learn is there untuk orang yang can afford it and cannot afford it gitu. Ya pertanyaan berikutnya pasti akan orang bertanya nggak khawatir Pak gitu kan pasti akan maksudnya ya mungkin ya satu ya paling gampang gitu nggak khawatir hilang Pak gitu nggak khawatir rusak Pak gitu artinya kan itu udah sebuah Oh, kalau mobil-mobilnya memang ada yang boleh naik, boleh hanya lihat aja gitu, iya Pak. iya kalau di making cars ya Iya, kalau nggak boleh naik, nggak boleh megang itu kan juga it's not an experience. Memang kita ada beberapa mobil yang hop in, try it gitu loh. Tapi lucunya juga ya, kita kan ya udah ikut beberapa kontes mobil, pameran mobil. Di situ kan selalu dikasih tulisannya, please do not touch. Saya coret-coret kok Pak, please touch gitu ya Pak. Please sit inside gitu loh. iya Dan ya, kalau nggak dirasain juga nggak tahu kan saya selalu di situ ada yang lihat gitu, monggo Pak silakan kalau mau duduk. Mereka di Indonesia nih etikanya sudah lumayan kebentuk Pak. Iya. Nggak berani gitu loh Pak. Harus saya paksa loh Pak, duduk aja Pak gitu loh. Saya nggak takut rusak, wong mobil gini ini malah dihajar-hajar, hajar pohon, hajar batu, mau dipegang pun ya nggak masalah Pak. Mau dikencot-kencotin ya silahkan, mau gelundung-gelundung nggak apa-apa. Iya bener sih iya kalau balik ke konsistensi sebagai businessman lah gitu ya Pak mungkin dari sudut pandang ya boleh saya bilang kita ngobrol success story lah gitu ya sebenarnya apa sih yang bikin konsisten gitu untuk ada di otomotif yang niche tadi itu Actually, being consistently good itu is very very difficult Pak. Karena trends berubah. Everything changes gitu Pak. The only thing consistent is change kan ya. Jadi harus ngikutin zaman. Itu nomor satu. Jadi kalau hanya ngerjain mobil off-road saja susah. Ya, susah. Ya, kita bisa ngikutin tren apa, bikin tren sendiri. Produk itu memang dikenal bidangnya off-road, but we actually not. Jadi makanya being consistently ahead itu tuh karena berani nyoba yang something different gitu loh Pak. Contoh kayak truk masuk kontes mobil itu kan it doesn't make sense gitu loh Pak. Tapi I like to push the boundaries, throw away the box gitu Pak. Try something new gitu loh. Kalau gagal ya udah gitu loh. Tapi so far belum benar-benar fail gitu loh. Belum ada mobil yang kita bikin yang bro jadinya kok jelek banget gitu tuh. Nggak ada sih Pak. Karena everything is built from the heart Pak. Tapi ada yang komentar Pak. Apa itu? Kayak gitu. Maksudnya tadi itu jelek nih gitu. Nggak ada sih Pak. Not that I hear myself gitu ya. Iya. Atau ya mungkin the design itu kan selera gitu loh. Ya kalau ada yang ngomong ini ya memang haknya mereka untuk ngomongkan gitu loh Pak. Iya sih. Ya. Karena udah jadi barang publik juga Iya, kan. Artinya gitu. udah di media di segala macam gitu ya. Memang what I make itu nggak appeal to everybody. It was never designed to appeal to everybody Pak. Even making cars will not appeal to everybody. But that's okay gitu loh. Create cars atau creating cars gitu ya, maksudnya membuat sebuah mobil itu sebenarnya kreativitas tinggi nggak sih? Yeah, you gotta be a little bit crazy I think. Jadi nggak hanya
apa ya, nggak hanya an idea, Yes. tapi the execution itu loh Pak. Nah, itu Itu yang mana yang lebih dominan kalau dari pengalaman execution. execution? Banyak desainer tapi they cannot execute the Okay. real finished product gitu Pak. What's the real problem, Pak? Artinya Skill. Indonesia ini skillnya kurang. experience mungkin juga nggak juga? Depend. Depend. Ya experience itu tetap harus. Oke. Tetap harus. Tapi bikin satu tim yang kompak gitu. Bisa jalan tanpa tiap detik diliatin itu tuh yang very difficult. Gitu. Hmm. Itu harus into dengan apa yang lagi dibuat every second mungkin Ya. ya, cuma minutes gitu Ya. ya. Dan as a builder gitu ya Pak ya, as a designer juga, jangan selalu mikir my design is the right design. Hmm. Banyak kali aku punya ide gini, my staff bilang Pak kok dibikin gini lebih bagus. Tak lihat-lihat, ya oke, make sense, go ahead. Gitu. Jadi jangan selalu mikir I'm right. Gitu. Kalau lagi mentok ngapain, Pak? Lagi gak ini. Biasanya pertanyaan gitu. Maksudnya kalau Lagi setiap mentok, beli mobil Pak. iya benar. Enggak. Tapi jadi motivasi kan gitu. Oh, Actually saya dapat banyak ideas come up itu waktu mandi Pak. Oke. Ya, I don't know why Ya, gitu ya. Kalau mentok gitu, ya mandi atau just relax gitu ya. Saya nggak tahu caranya meditasi sih ya. Just relax gitu atau saya sering datang sebelum semua kru datang pagi-pagi jam 7 gitu. Saya cuma duduk di depan mobilnya gitu aja, just look at it. Saya, oh iya, kenapa nggak dibikin gini? I don't know. Aku juga sempat ditanya juga Pak, kok bisa dapat ide gini-gini gimana sih? I don't know. Nggak tahu. Muncul sendiri gitu Pak. Oke. As an engineer, the most difficult ketika ngebangun sebuah mobil tuh apa sih Pak sebenarnya? Kalau kita di bidang off-road ya, ya kekuatan, strength. Oke, itu yang Karena mereka pakainya itu gila-gilaan, Pak. Bener-bener gila. They expect gardan itu kalau ngehantem batu-batunya yang pecah. Ya. oke. So we made it like that. Jadi parts-parts yang saya bikin kan gardan custom gini itu lifetime warranty semua. You break it, I'll replace it. Gitu. Oh really? Ya. Oke. Jadi kita warranty claim itu nggak ada 0,05%. Karena we made it so that I can't break it gitu loh Pak. If I can't break it, I don't think anyone else can break it gitu sih Pak. Tapi itu ya gara-gara pengalaman dari pakai yang barang biasa, bekas, nah itu. Dan itu pasti udah teruji. Dan as you say ya, kok nggak takut sih Pak? Orang lihat ngopi apa itu. Kalau I give someone all the money in the world, compete with me, belum tentu sukses. I give you all my crew. Kruku dicabut semua, dipoach. That's why I called you artist, Pak. Ya, Iya semua orang kan, kalau artis kan begitu Pak. I give you all my crew sana. Kalau bisnismen kan adalah franchise. Ya, belum tentu bisa. I give you all my crew and all my parts. Compete with me. Belum tentu kamu bisa. Jadi saya sudah punya network, reseller network, sudah punya kontak KBC gitu itu. Kalau mamanya I have nothing today, tomorrow I can start kok Pak gitu. Oke, itu menarik. Iya, tapi saya dari tadi mikir ya benar sih sama ini bilang ya. Karena enggak ya mau oke lah mau bentuknya sama, oke lah bannya sama, size-nya semua sama. Ya tadi cerita garden bisa jadi sama. Tapi ketika diuji coba belum tentu gitu. Oh, udah banyak sekali yang copy what I do Pak. But they don't know what I'm building next gitu loh Pak. They can only copy.
Iya. gitu loh. Jadi Iya. to do well in any business, kalau saya ya, what I believe ya, Mhm. itu you gotta be different, Pak. Mhm. Don't be just a little bit better, be different. Mhm. Kalau gagal ya gagal tenanan gitu, Pak. Iya, iya. Tapi kalau if you make it, nobody will be able to do the same thing. Gitu. Iya, 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 iya. Oke, saya banyak pencerahan. Jadi ternyata guru spiritualnya ada Pak Wid sendiri. Oke. Tapi sebenarnya mungkin ini jadi sebuah ya lanjutan dan juga mungkin apa yang mau saya ya mungkin ini jadi sedikit konklusi mungkin ya dari bagaimana perjalanan Prorok dan Making Cars nanti ke depan gitu ya. Sebenarnya itu eh, how do you deal about the wants and needs antara si creator sama si clients gitu ya. Karena kan kadang orang pengennya kan mau kayak gini gitu. Tapi mungkin menurut Pak, ini nggak masuk akal nih kayak gini nih kan. Ya, ya, ya. Boleh cerita nggak sih Pak, Prorok itu mungkin Prorok lah ya gitu ya. Ya, Nah, gimana sih gitu kalau dalam desainnya proses ya, desainnya, ya. proses build-nya gitu. Jadi kalau dilihat all the experience I've experienced dari A sampai Z, dari day one sampai sekarang ya, ada beberapa klien itu yang ngotot, pokoknya harus gini, 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 gini. Dan sometimes I think it doesn't make sense gitu loh. Hmm. Pernah saya dapat customer gitu, mintanya harus gini, gini, gini. Why does this guy wanna like this gitu loh. Hmm. Nggak tahu dia punya bengkel mau bikin untuk di cloning gitu. Pertanyaan saya salah, bukan? How do you feel? Pertanyaan saya. Ya sebetulnya gini loh Pak, kalau mau tanya aja, you don't need to build a car with me, I'll tell you how it's done gitu loh Pak. And it's free. Iya free. Daripada lo harus bayar mahal. Iya nggak sih? Oke. Tapi selalu sekarang ya, luckily saya udah automatic filter sendiri sih gitu. Iya. Dari cara ngomong, dari maunya gini, 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 gini gitu tuh saya sudah, oh ya orang ini tuh cuman hanya BS saja atau serius gitu loh. But I never underestimate anybody, Pak. Mau datang ke Prorok, celana pendek pakai sandal itu tuh, they're the dangerous ones, Pak. Saya setuju Pak. Di mobil udah satu kantong itu Iya. siap itu, Pak. Iya, Gitu. iya, iya, Jadi, tapi selalu ya mereka konsultasi dulu. Oke. I'm here to listen Hmm. for what you want gitu loh, Pak. Hmm. If it makes sense, ya great. Gitu loh. Tapi kadang-kadang ada yang minta gini-gini, bilang Pak itu doesn't work gitu loh. Oke. Ada satu mobil yang satu customer baru orang Solo sini minta hardtop harus seenak Land Cruiser 80 series, mau ganti mesin 80 series, oke tak dengerin terus tak jelasin Pak. Sebetulnya kalau mau make sense ya, kan Bapak juga modelnya aja kan. Ya udah kita beli yang Land Cruiser 80 series yang udah terbukti enak, bodinya pindah. Loh, gitu ya? Iya bener sih, Ya, gitu bener loh. sih. Iya, iya bener, ya bener, bener. Kok gitu Pak Win? Ya karena saya sudah bikin yang Bapak pengen bikin itu udah banyak dan walaupun se-experience kita, it's not us that cannot make it nice. Size-nya, desain sasisnya itu nggak Beda. mungkin bisa seenak yang 4 generasi setelah mobil hardtop ini gitu loh. Iya, iya. Dan in the end lebih murah kalau beli Land Cruiser 80 series berani ngelepas bodinya ganti. Oh gitu ya Pak? Iya tak hitungin. Oh iya ya gitu loh. Nah, luckily my customers itu listen karena ya saya ngomong itu nggak cuman ngomong doang ini loh. Mas. Jadi ada alasan why. Gitu. Tapi rata-rata my client sekarang itu ketemu aja nggak pernah Pak. Oke, itu juga bahaya Pak. Ya nggak bahaya artinya kita nggak bisa baca keinginannya, kebutuhannya gitu kan. Jadi actually 50% of my customers dari start to finish I never meet them Pak. Terus gimana? Banyak yang dari luar pulau. Pak, saya tolong cariin mobil
seperti ya mobil apa ABCDE ya lah misalnya gitu ya. C7 kemarin Iya. dari Mas dari Timika. Hmm. Tolong beliin, nanti saya transfer, tolong dibikin gini. Ya benar Pak. Itu Jadi referensinya bikin gini-gini. dari foto kan WA gitu aja, foto video gitu. Itu ngambil referensi Hot Wheels sama mungkin dia ngebayangin, Iya. oke saya beli Hot Wheels di sebuah toko gitu, kayak Jadi bisa nih kasih pamit gitu. Kayak gitu kayaknya, bisa nah, bikin one by one gitu. that's one more thing ya. Any business, Oke, nama itu nomor satu. Ya. reputation. Saya megangin BPKB itu nggak hanya satu, Pak. Beberapa BPKB itu di tangan saya, karena saya suruh nyari mobilnya, suruh negoin, saya suruh transfer langsung, saya modifikasi, baru nanti sudah jadi BPKB-nya saya kasihkan ownernya. Kalau ketemu ownernya langsung, kalau enggak saya kirim gitu. Kalau Hilang nggak, Pak? diterima ownernya nggak setuju? Oh kan update by foto video Oh, oke, gitu. oke. Ya, Oke. gitu. Iya sih. Tapi Ya. emang case-nya udah beda sih, udah beda. Saya udah nggak- ya apa cannot relate. Cannot Jadi relate. saya kadang-kadang heran, saya megangin BPKB, customer nggak pernah tanya, nggak pernah apa Iya, gitu loh. iya, 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 iya. Itu Apa lucu gitu, Pak. oke, Ya. oke. Ya, cuman maksudnya interaksinya ketika dia pengen sesuatu. Terus Pak Wid ngebacanya itu tadi pertanyaan saya. Jadi gimana cara Flying hours, Pak. Oh ya. Iya sih, Pak. Ya, jam jam terbang pilot beda-beda ya, Pak. Iya, jadi saya sudah tahu lah orang minta gini gitu, oke. I understand the concept. Saya kasih berapa referensi, berapa suggestion. Iya. Rata-rata oke lah, gas aja Pak gitu. Ya, ya lucky to build a name sampai orang itu trust-nya itu seperti itu. Dari mendengarkan sampai orang itu terima. Mm-mm. Paling lama itu berapa bulan, berapa tahun, berapa window? Bukan soto ya, tapi berapa window atau mungkin Nggak pernah ini ya. yang paling lama lah sejauh ini dari pengalaman. Maksudnya Dari mulai mendengarkan Pak Wid dari pertama kali ditelepon lah misalnya gitu ya. Sampai orang itu terima barang gitu. Artinya nih ditelepon kemudian nih serius deal dan lain-lain gitu. Sampai terima barang gitu. biasanya cuman dalam berapa bulan aja sih ya. Hitungannya masih bulan ya. Saya nggak mau yang terlalu lama-lama. Tapi ya itu banyak kadang-kadang project yang tengah-tengah jalan something happen. Jadi ada gitu. Semua bengkel pasti ngalamin itu. Jadi makanya saya sekarang apa ya harus benar-benar milih customer. Karena kita handle cuma hanya berapa mobil, saya nggak mau banyak-banyak. Jadi saya harus tahu kalau financialnya juga ini. Karena kita udah beli spare partnya, udah nyiapin semua krunya semua, tengah-tengah stop gitu kan, nah itu paling nggak enak itu Pak. Ya, itu pada ya kayak seperti project pada umumnya berarti ya Pak ya. Sama aja. Ya maksudnya project building, Iya. apapun lah, event atau apapun kan ketika tengah-tengah stop, mau apain lagi nih? Ada garansi dengan klien kayak gitu Pak? Dia ada, tapi selama berapa tahun ini nggak ada Pak. Iya, berarti udah pertemanan lah. Iya. Rata-rata customer yang saya terima sekarang ini udah repeat customer. Oke. Saya sebetulnya kalau mau handle satu customer aja, nggak ada habisnya Pak. Banyak customer yang gendeng gitu Pak. Kemarin telepon Pak, saya masih ada 9 mobil yang mau saya kirim ke Pak Wid. Dan nggak ada mobilnya dia di bengkel. Selalu ada dua gitu Pak. Itu ngambil di Toy City apa di Sampai saya, Kingdom atau Pak saya perlu part ini untuk mobil ini, saya sampai bingung ini yang mana tuh Pak, banyak banget itu. Oke, iya saya bisa kebayang sih Pak. Artinya terlepas dari apapun itu gitu. Cuman maksudnya itu kan reputasi yang nggak main-main gitu. Dan itu ngebawanya susah. Oke, last question mungkin Pak. Ya mungkin soal reputasi, boleh nggak Pak share gitu ya dari pengalaman sejauh ini? Mungkin buat teman-teman young generation, emerging workshop gitu ya. How to build reputation gitu. Be open. Kalau you make a mistake ya, saya you made a mistake gitu loh. Jangan ditutup-tutupin. We are human gitu Pak, jadi we're not perfect kan.
Jadi kalau nggak bisa ya bilang nggak bisa. Jangan bilang bisa, akhirnya gagal. That's the worst thing gitu loh Pak. Tapi ya itulah jaga nama baik. Ya. Oke. Oke, Pak Wid, thank you Pak Wid. Sesinya sore ini Sama-sama. saya harusnya 1 jam, tapi Berapa jam tuh? almost 2 hours. Masa sih? Iya, 1 hours lebih. Oke, thank you Pak Thank you, Wid. terima Pak kasih. Wid. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa di episode lainnya. Saya Briano Diri, terima kasih.